Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ira Febriliana dari Program Studi Ekonomi Syariah semester 6 Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Manajemen Portofolio dan Investasi Islam yang diampu oleh Bapak Haji Temiwijaya, SEMH. Manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu to manage yang artinya mengatur, mengurus, dan mengelola. Adapun portofolio merupakan kumpulan aset investasi individu, perusahaan, manajer investasi, ataupun lembaga keuangan. Adapun kata investasi sendiri berasal dari bahasa Belanda yaitu investering yang berarti penanaman modal. Dengan demikian dapat dipahami bahwa manajemen portofolio dan investasi adalah cara mengelola kumpulan aset untuk mencapai tujuan investasi. Sedangkan manajemen portofolio dan investasi Islam adalah cara mengelola kumpulan aset untuk mencapai tujuan investasi yang sesuai dengan prinsip Islam. Investasi di dalam Islam hukumnya adalah boleh bahkan sangat dianjurkan, sebab investasi merupakan bentuk aktif dari kegiatan ekonomi syariah. Landasan hukumnya juga terdapat di dalam Al-Quran dan hadis, sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 9, "Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar." Kemudian disebutkan pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Syu'aib yang artinya, "Ketahuilah siapa yang memelihara anak yatim sedangkan anak yatim itu memiliki harta atau uang warisan, maka hendaklah ia menginvestasikannya atau membisniskannya. Janganlah ia membiarkan harta itu terdiam sehingga harta itu terus berkurang lantaran zakat." Landasan hukum investasi juga telah diatur di dalam Undang-Undang Indonesia serta dalam Fatwa MUI dan Fatwa DSN. Beberapa landasan hukum tersebut diantaranya terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Bank Bagi Hasil. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Syariah. Di dalam Fatwa DSN MUI Nomor 5 DSN MUI _4 tahun 2000 tentang jual beli saham. Kemudian juga disebutkan di dalam Fatwa DSN MUI yang lainnya. Berikutnya mengenai tujuan investasi. Tentunya seorang investor memiliki tujuan tertentu yang hendak dicapai pada saat mereka menginvestasikan sebagian dari harta yang mereka miliki. Di antaranya, yang pertama tentunya untuk mendapatkan profit atau keuntungan, sehingga mereka bisa mencapai kemakmuran pada poin kedua, dan mereka juga turut memberikan andil bagi pembangunan bangsa. Dan khususnya untuk investasi di dalam perspektif Islam, menanamkan modal dengan tujuan menambah keuntungan dan mencari kelebihan di jalan Allah. Jadi tidak hanya mementingkan aspek duniawi saja, tetapi juga memperhatikan aspek ukhrawi. Karena investasi ini merealisasikan tujuan permodalan agar berkembang sekaligus merealisasikan tujuan sosial, yaitu membantu sesama melalui penanaman modal. Kemudian mengenai prinsip-prinsip dasar di dalam investasi. Perlu diketahui bahwa prinsip dasar investasi konvensional berbeda dengan prinsip dasar investasi syariah. Menurut Budi Fransidi, prinsip-prinsip dasar investasi konvensional ada 3, yaitu diantaranya. Yang pertama, membandingkan nilai dan harga dengan pedoman beli dengan harga rendah dan jual pada saat harga sedang tinggi. Dan yang kedua, harus mengetahui dengan jelas objek investasi dan pedoman beli apa yang Anda ketahui dan tahu apa yang Anda beli. Jangan sampai ibarat membeli kucing di dalam karung, kita tidak mengetahui apa yang kita beli. Dan yang ketiga, menentukan aset yang memiliki return positif, yang mana harga aset memiliki tren harga yang terus naik dengan pertumbuhan return yang positif juga. Nah, berdasarkan prinsip tersebut, perlu diketahui bahwa dalam menjalankan aktivitas investasinya, seorang investor harus memahami dan memiliki pengetahuan yang mumpuni secara mendalam mengenai objek investasi dan kondisi yang akan mempengaruhi objek tersebut seperti harga dan perkembangan modal atau aset. Sementara di dalam konsep Islam, menurut Ahmad Ghazali terdapat beberapa prinsip utama investasi syariah, yaitu diantaranya yang pertama, prinsip halal, yang mana prinsip ini mengutamakan kehalalan suatu investasi yang dilihat dari 2 aspek, yaitu tempat yang halal dan proses yang halal.
Tempat yang halal yaitu usaha atau perusahaan yang didirikan secara halal, tidak ada unsur penipuan, produknya halal, serta tidak mengandung unsur maisir, gharar, dan riba. Maisir atau yang biasa disebut dengan spekulasi merupakan hal yang mendekatkan kita pada praktik perjudian. Dalam hal ini, akan ada pihak yang menang dan akan ada pihak yang kalah. Nah, pihak yang menang berhak untuk mengambil harta sebagian atau seluruh dari harta pihak yang kalah. Sedangkan gharar yaitu resiko atau tipuan yang erat kaitannya dengan memakan harta orang lain melalui cara yang batil, yakni menipu, hingga mengakibatkan pihak lain merugi. Maisir dan gharar ini dilarang sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90 dan di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 188, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Kemudian di dalam Quran Surat Al-Baqarah, Allah berfirman, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian dari yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Adapun riba adalah tambahan yang disyaratkan dan diterima oleh pemberi pinjaman sebagai imbalan dari peminjam utang. Riba akrab kita dengar dengan sebutan bunga. Riba ini diharamkan sebab riba memberatkan pihak lain yang berhutang sehingga menjadikan yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Praktik ini sangat bertentangan dengan etika bisnis Islam sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Adapun mengenai proses yang halal, yaitu kesepakatan yang dilakukan dengan terbuka dan jelas adanya oleh para pihak baik dari sisi isi konten, operasional maupun teknis pembagian keuntungan dan lain sebagainya. Prinsip yang kedua adalah prinsip berkah. Prinsip ini bukan saja pada sisi fisik atau ekonomi, akan tetapi dari sisi rohani, yaitu akan mendapatkan atau terlihat kepuasan batin yang ada di dalam pelaku atau orang yang terlibat dengan memanfaatkan kekayaan secara produktif dan dapat bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga, prinsip pertambahan nilai atau profit margin. Prinsip ini akan terlihat dari adanya peningkatan tambahan aset dengan jumlah keuntungan yang banyak dan akan tetapi tidak melupakan prinsip kehalalan dan keberkahannya. Kemudian yang keempat ada prinsip realistis. Prinsip ini akan tampak pada gambaran proyeksi hasil investasi, bukan hanya sekedar hitungan di atas kertas yang tidak mungkin direalisasikan, akan tetapi tetap berdasarkan pada nilai kenyataan atau realita. Prinsip-prinsip investasi syariah tersebut tentunya mengacu pada konsep-konsep dasar yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Adapun konsep-konsep tersebut diantaranya adalah konsep ketuhanan atau at-tauhid, yaitu konsep yang menekankan pada prinsip bahwa segala sesuatu adalah milik mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia hanyalah sebagai pemegang amanah saja dan harus melaksanakannya sesuai dengan aturan. Kemudian yang kedua, konsep keseimbangan atau al-adl wal insan, yaitu konsep yang menekankan bahwa kegiatan investasi harus dilakukan dengan adil dan tidak boleh melakukan kezaliman. Dan yang ketiga adalah konsep keberkahan atau ikhtiar, yaitu konsep yang menekankan bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan bebas untuk melakukan sikap dan memiliki kemampuan untuk memilih berbagai pertimbangan sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Dan yang terakhir, konsep kewajiban atau tanggung jawab atau al-wajib al-mas'uliyah, yaitu konsep yang menekankan bahwa manusia dalam melakukan tindakan investasi berkewajiban dan bertanggung jawab pada agamanya dalam peranannya sebagai manusia dan kewajibannya untuk memakmurkan bumi. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.